Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi bid dharain amin. Alhamdulillah, syukurillah. Mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Himam. Kita kali ini sudah sampai kepada kata mutiara yang ke-30 dari kitab Matan Al-Hikam. Mudah-mudahan kajian hari ini kita akan mendapatkan keberkahan ilmu ini dan akan diusulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mohon disimak dan dikaji bersama pada kata mutiara yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi alwasiluna ilaihi wa man qudira alaihi rizquhu as-sairuna ilaihi. Liyunfiq, hendaklah agar supaya menafkahkan atau mentasarrufkan atau memberikan. Siapa dzu sa'atin, orang yang mempunyai keleluasaan atau orang yang mempunyai kemampuan, atau dalam kategori kata lain adalah orang yang kaya. Min sa'atihi, dari kekayaannya, dari keleluasaannya. Itu al-wasiluna adalah orang-orang yang wusul ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Waman kudira, waman dan adapun barang siapa kudira yang diberikan keterbatasan atau kesempitan, alaihi atas man apa rizquhu, rizkinya man. Itu as-sairuna adalah kelompok orang-orang yang berjalan menuju atau mencari ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini seakan-akan memberikan gambaran bahwa orang-orang yang usul kepada Allah itu diibaratkan seperti orang yang kaya, orang yang punya kemampuan, orang yang punya keleluasaan, orang yang ada di dalam samudra keleluasaan, samudra kekayaan yang luar biasa. Itu yang akan diterima dan akan diperoleh orang-orang yang usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang usul ini termasuk orang yang diberikan kemanjaan, akan dimanjahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak hal. Hal-hal yang sebetulnya rahasia-rahasia itu akan diterima, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang wasilun. Oleh sebab itu, kalau sudah sampai kepada tingkatan wasilun ini, maka agar supaya mereka itu juga mentasarufkan, memberikan kemanfaatan tentunya. Dengan apa? Dengan luasnya samudra mawahib, peparing, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbahagia tentu, senang orang-orang yang pada tingkatan wasilun ini, orang yang selalu menyambung hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, waman qudira alaihi, dan adapun barang siapa yang diberikan kesempitan, keterbatasan, alaihi atas man apa rizquhu, rizkinya man. Itu as-sairuna, namanya orang-orang yang dalam perjalanan, ya, orang yang masih mau mencari Allah, orang yang masih dalam perjalanan menuju kepada Allah, masih belum usul. Maka itu ibaratnya mereka orang-orang sairun itu adalah seperti orang yang punya bekal sedikit, orang yang masih belum kaya, orang yang masih miskin, orang yang masih fakoh namanya, orang yang masih fakir. Ya. Jadi kalau diibaratkan dengan kekayaan, tingkatan kekayaan di di tingkat materi,
dalam hal dunia ini, bahwa orang-orang yang sairun, tingkatan sairun itu adalah orang-orang yang masih dalam kondisi fakir atau miskin. As-sa'atu, adapun makna sa'ah, dia adapun sa'ah itu al-ghina, kekayaan. Jadi sa'ah itu di sini adalah sebuah kemampuan atau kekayaan. Dan ini memang ada di dalam ayat suci Al-Quran ya, ada di dalam firman-Nya Allah, liyunfik du sa'atim min sa'atihi, itu ada. Tapi kemudian ditaklukkan oleh pakar sufi, oleh orang-orang tasawuf, bahwa orang yang mempunyai keleluasaan itu ya kalau dikaitkan dengan tasawuf itu adalah orang-orang yang sudah usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sa'ah itu bermakna al-ghina, ya kaya, mampu, tidak butuh lagi. Wa qudira alaihi, sedangkan makna qudira alaihi, apa makna qudira alaihi itu? Ai duyiqa alaihi, diberikan kesempitan, keterbatasan, alaihi, atas seseorang itu akan rizkinya. Artinya apa? Artinya masih fakir, artinya masih miskin, tidak semua kebutuhannya bisa terpenuhi, ya, masih terbatas, rezekinya terbatas. Itu kalau dikaitkan dengan ilmu syariat itu seperti itu. Jadi orang yang wasilun itu adalah orang yang kaya, sedangkan orang sairun adalah orang-orang yang masih fakir. Terus bagaimana penjelasan tentang kaitannya dengan orang wasilun, kok bisa diungkapkan seperti itu sa'atin, seperti orang kaya, orang yang mempunyai banyak keleluasaan. Kultu, saya katakan, amal wasiluna, adapun orang-orang yang usul, sudah sampai, orang yang nyambung dengan Allah, ilaihi, kepada Allah, fali'annahum, karena ini salah satu faktor yang menjadi keistimewaan dan maziyah atau kelebihan orang-orang wasil. Fali'annahum, karena sesungguhnya mereka lama nafadat atau nafidat, ketika sudah lepas arwahum, yaitu roh mereka, lepas min dhaikil akwani, dari sempitnya alam semesta ini, dari kehidupan nyata, dari kehidupan ragawi ini. Ketika sudah lepas roh mereka itu ila fadha isyuhudi, menuju untuk menembus kepada alam syahadah, wal iyani, dan alam yang wadah, nyata. Jadi ruhnya orang-orang wasilun, sekalipun jasadnya itu masih ada, artinya memang kondisinya ini masih hidup, ya. Jadi jasad mereka itu, antara jasad dan ruh itu tidak seperti kebanyakan orang. Ruhnya itu selalu lepas, maksudnya apa? Tidak selalu menempel, dalam pengertian pikiran-pikiran atau tafakurnya, perenungannya, area jangkauannya rohnya itu tidak muter-muter di area jasad, ya. Itu rohnya orang-orang wasilun. Tetapi bagaimana rohnya itu selalu lepas menuju kepada alam syahadah namanya, dan alamnya. Jadi sekalipun dia duduk, satu misal ada di rumah, tapi rohnya itu sudah menuju kepada alam syahadah, selalu nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun bersama-sama banyak orang, roh dan jiwanya terus nyambung dengan Allah. Sekalipun jasadnya itu selalu bersentuhan dengan kehidupan dunia ini, tapi arwahnya selalu lepas. Itulah kondisi orang-orang wasilun. Autakul, atau kamu bisa mengatakan, lama urijat, ketika dinaikkan, ya, mi'raj itu kan alat naik atau tangga. Lama urijat, ketika dinaikkan, apa arwahum,
arwahnya orang-orang wasilun ketika dinaikkan atau lama arojat, lama arojat, ketika naik apa arwahuhum, arwahnya orang-orang wasilun min alamil asbahi, dari alam ragawi ila alamil arwahi, menuju ke alam arwah. Jadi arwahnya orang-orang wasilun seperti itu. Dalam kata lain oleh Imam pengarang kitab Iqodul Imam Ibnu Ajibah ini, jadi roh mereka itu selalu lepas dari jasadnya, itu akan menuju kepada alam arwah. Au min alamil mulki, atau dari alam mulk ya, menuju kepada alamil malakut, menuju ke alam malakut. Sehingga apa yang diperoleh ketika alam itu mengembara ya, menembus kepada alam misteri, alam kewaiban, alam suci itu, maka yang dia peroleh adalah ittasa'at 'alaiha dairatu arzakil ulumi ini, insyaallah. Maka tentu akan mendapatkan ittasa'at, keleluasaan 'alaiha, atas arwahum, arwahnya orang-orang wasilun, ittasa'at 'alaih, ittasa'at menjadi luas lah. Ittasa'at akan menjadi luas ya, luas tanpa batas, 'alaiha, atas arwahnya orang-orang wasilun, apa dairatu arzakil ulumi, area rezekinya ilmu pengetahuan. Ketika dia lepas rohnya dari alam ragawi menuju kepada pengembaraan alam arwah, menuju pengembaraannya kepada alam malakut, maka di situ dia akan menimba, dia akan sampai, dia akan bersentuhan, dia akan bermandikan dengan apa? Dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa luasnya. Dia akan minum dari dahaganya, dia akan makan dari laparnya, sehingga orang-orang wasilun ini dipastikan insya Allah menjadi orang yang alam. Wa futihat, dan akan dibuka laha, bagi arwahnya. Begitu juga arwah mereka, orang-orang wasilun itu akan selalu dibukakan, akan diberikan keleluasaan untuk berkreasi, untuk rekreasi lah di dalam pengembaraannya itu. Lepas di alam yang ila fadho, namanya ila fadho isyuhud. Fadho itu angkasa tanpa batas, itu fadho. Jadi ruang tanpa batas itu namanya fadho. Sehingga ketika arwah mereka mengembara lepas dari jasad, dalam arti bukan mati, menuju kepada alam malakut, maka dia akan menemukan apa? Makhazinul fuhumi, yaitu gudangnya pemahaman-pemahaman itu. Masya Allah, akhirnya dia dikasih pemahaman yang luar biasa di dalam memahami banyak fenomena-fenomena. Apalagi kalau cuma hanya sekedar baca kitab, memahami tentang isi-isi kitab, wah, orang-orang yang diberikan lelono mengembara ya, ruhnya itu mengembara ke alam malakut itu, Masya Allah, tentu gampang kalau yang terkait dengan tulisan-tulisan itu. Fenomena-fenomena mampu dia pahami, fenomena-fenomena, sesuatu yang hanya memberikan isyarat, mereka itu mampu membaca itu. Ini salah satu keistimewaan yang akan dimiliki oleh orang-orang wasil. Sehingga wanfaqu min sa'ati ginahum jawahirul ilmi, sehingga dari ya pengembaraan arwahnya menuju ke alam malakut, karena memang dibukakan oleh Allah, dipersilakan oleh Allah, diantarkan oleh para malaikat, sehingga fanfaqu memberikan. Jadi orang-orang wasilun itu bisa memberikan min sa'ati ginahum, dari luasnya kekayaan ilmu mereka, kekayaan pemahaman mereka ya, keluasan itu, sehingga dia bisa mampu memberikan jawahirul ilmi, inti substansi dari ilmu. Masya Allah. Jadi bagi dia memahami sebuah kitab besar, satu misal, dia cukup dengan satu kalimat ya,
Memahami alam semesta ini cukup dengan 2 kata, mampu diringkas, dia tidak bertele-tele, ya. Dan dia mampu seperti itu, mampu memberikan keluasan ilmu itu menjadi apa? Keleluasaannya atas pengembaraannya orang-orang wasilun itu mampu mengekstrak, mampu memberikan intan-intan ilmu, sehingga intan-intan ilmu yang keluar dari lisannya mereka itu masya Allah berkesan. Ya, ilmunya tidak akan pernah lentur, tidak akan pernah luntur sepanjang zaman. Karena inilah, ya, karena beliau-beliau itu memperoleh melalui alam malakut dengan kesucian jiwanya itu. Jawahirul ilmi al-maknuni yang telah tersimpan. Wa min makhazini kunuzihim, dan sebagian daripada gudang simpanannya orang-orang wasilun. Ya waqitu sirri, adapun intan-intannya, rahasia-rahasia al-masuni yang telah tersimpan. Jadi gudang simpanannya itu berupa apa? Intan rahasia itu memang dipersiapkan oleh Allah. Sehingga jangan heran kalau ada orang-orang yang tingkatan wasilun itu mampu membaca fenomena, mampu memberikan pemahaman-pemahaman yang menurut kita, ya, bahwa pemahaman itu adalah pemahaman yang sangat menakjubkan. Memang itu dipersiapkan oleh Allah. Sumber-sumber intan keilmuan rahasia-rahasia itu memang diberikan kepada mereka-mereka itu. Sehingga fattasa'alahum maidanul majal, fattasa'a, sehingga menjadi luas lahum bagi orang wasilun apa maidanul majali, area atau medan pengembaraannya. Sehingga medan pengembaraannya menjadi luas. Sehingga warokibu, dan mereka akan mengendarai ajyadal balawati, keindahan-keindahan daripada kata-kata balawa, wa fasahatal maqali, dan kefasihan kata-kata atau ungkapan kata. Sehingga dari luasnya medan pengembaraan mereka di dalam samudra pemahaman dan samudra ilmu dan mutiara keilmuan, mereka warokibu, mereka akhirnya mengendarai. Apa mengendarai? Ilmu-ilmunya mereka itu, intan-intan ilmunya itu mereka mengendarai dengan apa? Kehebatan, keindahan balaghah, keindahan kata-kata yang penuh dengan balaghah, yang penuh dengan kata-kata yang sangat jelas. Fama asra'al ghina liman wajahathum minhum al-inayatu. Fama asra'ah, maka alangkah cepatnya al-ghina, orang yang kaya. Fama asro'a, maka alangkah cepat al-ghina, kayanya. Ya tentu orang-orang wasilun adalah orang yang sangat cepat kayanya, karena memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama asro'a al-ghina, alangkah, fama, maka adapun sesuatu asro'a, itu asro'a lebih cepat. Saya lebih mengartikan alangkah cepatnya, bukan alangkah indahnya, alangkah cepatnya al-ghina, kekayaannya. Liman, bagi orang wajahathum minhumul inayatu, bagi orang wajahathu, yang telah menghadapkan hu, kepada man, minhum, dari wasilun, apa al-inayatu, sebuah pertolongan. Maka alangkah cepat kaya bagi orang yang nanti mau menghadapkan wajahnya, mau berguru kepada orang-orang yang wasilun ini. Maka itu kita kalau mau cepat usul, mari kita mencari guru-guru, mursyid-mursyid yang sudah wasilun, karena insya Allah akan juga cepat. Wa ma'adzamah, dan alangkah agungnya fathaman, terbukanya orang lahidat humin humur riayah, yaitu ma'adzama, alangkah agungnya, alangkah besarnya, alangkah agungnya fathaman, terbukanya orang lahidathu, yang memperhatikan, ya, hu, kepada man, minhum, daripada wasilun, apa riayatu, yaitu
dengan cara memantau terus. Jadi orang-orang yang selalu pengen memantau, orang yang selalu memantau, ya alangkah cepatnya nanti terbuka. Bagi orang-orang yang senang melihat orang-orang yang wasilun, jadi makanya kita sering melihat para ulama yang yang tawadhu, ulama yang betul-betul waro, ulama yang betul-betul ulama akhirat lah. Jangan bosan-bosan kita memandang, keagungan akan terbuka oleh orang-orang yang selalu memandang dan memperhatikan ulama-ulama akhirat ini. Maka sering-seringlah kita itu bermuajahah kepada beliau, sowan kepada beliau, dan juga sering kita memperhatikan kepada beliau. Karena innalillahi rijalan, karena sesungguhnya Allah memiliki rijalan, orang-orang hebat. Man nadzara ilaihim sa'ida sa'adatan la yashqa ba'daha. Barang siapa yang melihat orang-orang hebat ini, hamba-hamba Allah ini, waman dan man nadzara, barang siapa yang nadzara melihat, itu nadzara melihat ilaihim kepada rijalallah, orang-orang hebatnya Allah ini, sa'ida maka bahagialah siapa man nadzara, sa'adatan dengan kebaikan, la yashqa yang tidak akan pernah celaka, ba'daha setelah bahagia, abadan selama-lamanya. Dipastikan orang-orang yang selalu memperhatikan, melihat para wali-wali ini, para kekasih-kekasih Allah, insya Allah kebahagiaannya tidak akan pernah usai, tidak akan pernah musnah. Kebahagiaannya akan terus sepanjang masa, bahkan sampai ketika detik-detik kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimaksudkan dengan rijalallah? Wahum adapun mereka itu ahlus sirri wal hal, orang-orang yang mempunyai rahasia, orang-orang yang ahli sir, yang ahli hati, orang-orang yang selalu melihara hatinya, dan orang-orang yang selalu memelihara sikap daripada nafsunya memelihara itu. Itu tadi orang yang wasilun. Amal wa amma sairuna, adapun orang-orang yang sairun, orang yang menuju kepada Allah, berjalan menuju kepada Allah. Wa amma sairuna, adapun orang-orang yang berjalan ilallahi menuju Allah, fali annahum, kenapa kok masih disebut orang yang sairun? Kalau orang tadi wasilun karena orang itu sudah lepas ruhnya, tapi kalau orang-orang sairun adalah fali annahum baqauna, karena sesungguhnya mereka itu baqauna masih tinggal. Siapa sairun fi dhaikil aqwani, ada di dalam sempitnya jagat ragawi ini, jagat raya ini. Jadi kalau orang sairun itu mereka masih kondisi rohnya itu masih kumpul dengan jasad, sulit ya, belum bisa menembus. Wa fi alamil asbahi, atau mereka masih ada di dalam alam ragawi, masjununa, mereka disandra atau mereka ditahan, fi sijnil wahmi, ada di dalam tahanan ilusi atau tipu daya. Yang disebut apa yang dimaksud dengan tahanan ilusi itu? Ya dunia ini. Dunia ini adalah tempat yang menipu, tempat yang sesungguhnya bukan asli adanya ini. Jadi adanya ini menipu saja. Lam yaftah lahum syai'un, lam yaftah tidak terbuka lahum bagi sairun, apa syai'un sesuatu, min makhazinul fahmi, dari gudangnya pemahaman. Jadi bagi orang sairun itu beda banget. Kalau orang wasilun itu, masya Allah, dimanjakan oleh Allah, mereka dibukakan gudang-gudang pemahaman. Ya, beda dengan orang sairun, mereka tidak akan pernah terbuka, masih gudang-gudang pemahamannya masih belum. Kenapa? Masghuluna, mereka disibukkan bijihadi nufusihim, dengan memerangi nafsu-nafsu mereka. Wa mu'anati tasfiyati qulubihim, dan masih dalam rangka untuk berpenat-penat berjuang, ya, membersihkan hati mereka. Mudhoy yakin, ya, mudhoy yakin yang masih disempitkan
dibatasi alaihim atas mereka fil ulumi di dalam ilmu. Wa mutarin, dan maksudnya juga masih disempitkan alaihim atas orang-orang sairun bisa iril fuhumi di dalam seluruh pemahaman-pemahaman. Jadi mereka sangat terbatas memahami segala sesuatu pun masih sangat terbatas. Tidak seperti orang wasilun, masih belum bisa membaca fenomena, ya, masih belum bisa menyimpulkan, ya, menyimpulkan intisari pemahaman dan ilmu ini masih belum mampu pada tingkatan orang-orang sairun. Cuma begini, fa'in jadu, kalau orang-orang sairunnya itu begini, fa'in jadu, maka jika mereka menemukan atas kesungguhannya fisairi di dalam perjalanannya, wasolu, pasti mereka akan wusul, bisa wasilun juga. Kalau sudah seperti itu, wan taqolu intakola yang takilu, wan takilu, sehingga mereka bisa berpindah dari alam sahirun menuju kepada wasilun. Wan takilu, sehingga mereka pindah min doikil akwani, dari sempitnya alam jagat raya, alam indrawi, alam wadak ini. Warohilu, dan mereka bisa berangkat. Ini ya, kalau memang mereka betul-betul menemukan di dalam perjalanannya, pasti dia akan pindah. Pindah dari apa? Dari alam doikil akwan namanya, dari alam sempit yang dibatasi oleh dunia nyata ini, dunia jagat raya ini, ya, dia akan pindah dari situ. Warohilu, dan mereka akan berangkat. Watabahtaru, dan mereka bisa merasa gembira, merasa bahagia dengan seperti orang yang sombong itu, yang bahagia dengan melonjak-lonjak fi riyadil ulumi, yang ada di dalam pertamanan ilmu-ilmu. Warofilu, dan mereka mengagungkan, ya, fadhofaru, sehingga mereka memperoleh bima amalu, dari apa yang mereka impi-impikan. Kalau sudah seperti itu, wastagnau, mereka merasa cukup ba'dama malu, setelah mereka bosan. Ini kelemahannya, merasa sudah cukup macam-macam, setelah itu bosan. La wa in raja'u, dan jika mereka kembali minat toriki, dari jalan tadi, nggak teruskan perjalanannya, ya, au qasiru, atau mereka memutuskan tidak meneruskan perjalanannya untuk usul kepada Allah, dengan karena banyak faktor, banyak sebab, faqad khabu wa khasiru wa khasaru, maka sungguh mereka menjadi rugi, wa khasaru, dan menjadi rugi. Ini kelemahannya orang sair. Tanbih, sebuah pengingat. Idza aradta, in aradta, jika engkau menginginkan, ayat tasa'a, ittasa'a yattasi'u, ayat tasi'ah, agar supaya luas, alaika, padamu apa? Ilmu adwaki, ilmu intuisi, ilmu rasa, ilmu kepekaan. Kalau Anda ingin punya kepekaan yang luar biasa yang ada pada jiwa Anda, bisa melihat ini, bisa bisa memberikan, bisa memprediksi. Tapi bukan sekedar prediksi ngawur, bukan, tapi ada isyarat-isyarat yang akan memberikan informasi kepada Anda. Satu misal, ada kejadian besok, ada apa, tahun datang ada peristiwa apa. Kalau Anda pengen punya kepekaan itu, katanya, maka belajarlah mulai sekarang dengan cara faktor angka madatal auroki. Faktor, maka putuslah angka padamu, ya, faktor, putuskan. Artinya mulai saat ini kamu putus, jangan lakukan itu. Putus faktor angka pada kamu, madatal auroki, akan materi yang bersifat atau materi tulisan. Mulai belajar kamu lepaskan dari membaca, dari isyarat-isyarat membaca. Isyarat membaca itu kan artinya masih kita sering menggunakan wasilah, kan, hal-hal yang
raga yang jasad kan, yang kasat mata. Kita mulai beralih untuk belajar mempertajam hati, itu maksudnya. Jadi jangan tok kamu, maka mulai sekarang putuskan materi-materi yang terkait dengan tulisan-tulisan. Ya seperti ngaji kitab, ya jangan ngaji kitab tok, tapi juga mulai juga ngaji kitab yang tidak terbaca itu. Tulisan-tulisan alam ini harus kita pelajari. Maka putuskanlah angka pada mumadatal awraqi, materi-materi yang bertulisan. Fama dumta muttaqilan, maka selama kamu mengandalkan ala kanzi ghairika, atas simpanan selain yang kamu miliki, simpanan yang selain kamu, maka la tahfir, maka kamu tidak akan pernah bisa menggali ala kanzika, atas simpanan yang kamu miliki abadan selama-lamanya. Selama kamu masih membaca tulisan-tulisan milik karyanya orang, Anda masih masih melihat fenomena sesuatu pada orang, selama itu kamu lakukan, maka tidak akan pernah kamu bisa mendapatkan sinyal kepekaan yang bisa mempertajam zauq kepada Anda. Oleh sebab itu belajarnya adalah mulai memutuskan, mulai nyambung terus kepada Allah. Selama Anda masih mutakilan, masih mengandalkan ala kanzi ghairika, atas simpanan miliknya orang lain selainmu gitu, maka kamu tidak akan pernah bisa menggali potensi ala kanzika yang menjadi simpanan pada dirimu abadan selama-lamanya. Maka itu mulai menggali diri kita masing-masing, mulai belajar dari diri kita. Maksudnya mulai digali. Allah memberikan mata, Allah memberikan telinga, Allah memberikan hidung, Allah memberikan hati. Faktor, putuskanlah angka akan engkau al-madada, akan materi-materi yang bersifat nyata, yang bersifat wadah, itu materi-materi apapun yang bersifat wadah itu putuskan. Tas bagaimana waftakir, dan butuhlah, hanya andalkanlah, ini yang penting, ilallahi, kepada Allah. Kalau kamu hari ini sudah belajar, ya tentu harus belajar dulu alih, kitabnya sudah hebat juga ya, tapi jangan terus baca kitab lah, ya sekali-kali Anda mulai mempertajam dengan membaca fenomena-fenomena sunnatullah, alamnya Allah ini, kitabnya Allah yang tidak tertulis ini. Dengan cara apa itu? Mutolaahnya dengan cara iftakor, butuh kepada Allah. Terus kita bagaimana cara kita biar usul dan biar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita semua sudah yang kita andalkan hanya Allah, semuanya Allah, pasti tufidu alaikal mawahib. Tufidu akan diluap-luapkan alaika kepadamu apa al-mawahib, peparing-peparing Allah. Pasti pemberian-pemberian Allah, mawahib itu akan terus berdatangan sampai amber-amber, sampai penuh-penuh, sampai mencucur keluar, sampai kalau diibaratkan air itu. Karena apa? Karena Anda memang iftakor, menunjukkan kebutuhan Anda, menunjukkan bahwa sampai fakir di hadapan Allah. Penting ini, biar kita alim itu merasa butuh kepada Allah. Maka itu dalam Al-Quran disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Innamas shadaqatu, bahwasanya yang namanya sedekah itu diperuntukkan kepada orang fakir dan orang-orang miskin, bukan orang kaya. Makanya jangan merasa kaya, jangan merasa alim, biar diberikan alim oleh Allah. Jangan merasa hebat, biar diberikan kehebatan oleh Allah. Kalau sampai merasa hebat, merasa kaya, ya tentu tidak akan diberi oleh Allah sampai sudah kaya. Padahal yang harus diberi itu bukan orang kaya, yang harus diberi adalah orang fakir. Sekalipun ada alim, kaya, tapi di hadapan Allah tunjukkan bahwa Anda tidak punya apa-apa, pasti akan semakin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. At-Taubah ayat 60. In aradta bastal mawahibi. In aradta, jika
Anda menginginkan bastal mawahibi, akan keluasan pemberian-pemberian Allah alaika kepada. Kalau engkau pengen diberikan oleh Allah samudra pemberian yang sangat luar biasa, kalau Anda pengen diberikan banyak sekali pemberian-pemberian Allah, pertama adalah gini caranya begini, sahih al-faqrah, perbaikilah cara fikirmu, perbaiki fikir bener, butuh betul kepada Allah gitu loh maksudnya. Kamu gayanya aja ke orang merasa fakir tapi kepada Allah sombong, nggak butuh sangat kepada Allah. Coba perbaiki cara fikirmu di hadapan Allah, bahwa hanya yang bisa memberikan dan memenuhi Anda itu hanya Allah. Berarti Allah itu kaya, kamu butuh Allah, itu yang maksudkan. Perbaiki cara fakirmu. Wal faqah dan butuh ladaika yang ada pada diri engkau. Kalau itu bisa kita lakukan, maka insya Allah kita akan bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, dan samudra pemahaman, samudra keilmuan, intan-intan rahasia akan diberikan kepada kita semua. Dengan cara apa? Di antaranya adalah kita mulai memutuskan ya, belajar secara materi yang kasat mata, mulai mempertajam kepekaan qalbiyah kita, dan juga memperbaiki kefikiran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita adalah orang manusia yang butuh betul kepada Allah, tidak sombong. Waqad qala Syekh Ad-Dabbas, waqad qala dan sungguh telah dawuh siapa Syekh Ad-Dabbas litilmidhi kepada muridnya yang namanya Ibni Maimunah. Syekh Dabbas pernah mengatakan kepada muridnya yang bernama Ibnu Maimunah, gini begitu, hina ta'akhkhara, ketika telat, anhu kepada Ibnu Maimunah, apa al-fathu, terbukanya ilmu, atau futuh, kok gak usul-usul kepada Allah ya, farosodahu, maka kemudian memantau, memonitor siapa Ad-Dabbas gurunya itu kepada Ibnu Maimunah, dikontrol, dimonitor. Kenapa sih santri saya kok nggak bisa futuh, nggak bisa nyambung kepada Allah, kok nggak bisa terbuka, nggak dapatkan rahasia-rahasia intan samudra ilmu. Ternyata fawajadahu, maka kemudian menemui, artinya ketemu, menemukan siapa Syekh Dabbas kepada muridnya tadi. Yutoliu, itu yutoliu sedang mutolaah. Ini toh yang dilakukan muridku itu, Risalah Satal Qusairi, yaitu dia masih mutolaah baca kitab Risalah Qusairi. Makanya tidak futuh-futuh ini santri saya ini ya, dia masih baca kitab. Maka kemudian bilangnya utruh kitabak, lepaskan kitabmu, buang kitabmu itu. Wahfir dan galilah ya, galilah itu artinya kamu menggali fi ardi nafsika, yang ada di dalam tanah nafsu. Yahuj, maka akan keluar laka bagimu apa yang buun sumber-sumber ilmu. Wa illa, kalau tidak fadhab ani, kamu pergi ke sini kalau tidak percaya. Coba kamu belajar sekarang, jangan hanya membaca kitab ya, tapi juga wahfir, pendamlah ya, bukan pendamnya, itu galilah. Di samping kamu buang dan gali fi ardi nafsika, yang ada di dalam tanah nafsumu. Kalau sudah seperti itu pasti akan keluar, kamu akan memperoleh yanbu, nama yanbu itu sumber-sumber ilmu. Kalau tidak fadhab ani, kamu bisa pergi ke saya, buktinya, buktikan nanti. Summa dzakara, kemudian menjelaskan siapa musannif sababa ittisail ulumi, sesuatu yang menyebabkan luasnya keilmuan, alal wasilina, atas orang-orang yang usul, dunas syairina,
bukan orang-orang yang dalam pencarian Allah, berjalan mencari Allah. Kenapa kok beda luasnya ilmu antara orang yang usul dengan orang yang masih berjalan menuju Allah? Wa yaitu annal wasilina, karena orang-orang yang usul kepada Allah itu lam yakifu, mereka tidak berhenti, tidak tawakuf ma'asyuhudil anwari, ketika bersama menyaksikan cahaya-cahaya, bal akan tetapi nafadu, mereka terus berjalan ila nuril anwari, menuju cahaya daripada sumber-sumber cahaya. Di khilaf sairnya berbeda orang-orang yang dalam perjalanan pencariannya kepada Allah, orang yang dalam pencarian. Mereka itu fa'innahum, karena sesungguhnya mereka itu waqifuna, orang-orang yang masih berhenti mal anwari, bersama cahaya-cahaya. Ketika dapat kesaktian dia berhenti. Ketika ada misteri-misteri yang merasa menguntungkan, orang-orang sair itu berhenti. Kalau orang-orang di tingkat orang wasilun nggak akan berhenti, itu terus akan menuju kepada sumber dari sumber cahaya-cahaya. Muftakiruna, dan mereka ya muftakiruna, dan mereka itu masih iftikor, ya iftikor artinya mereka masih butuh, ya ilaiha, kepada anwar. Mamluku nafi yadiha, dan kemudian mamluk dijadikan, ya mereka itu akhirnya dijadikan budak di dalam tangannya, atau dikuasainya mereka via dia di dalam kekuasaannya anwar. Ya ketika dia diperlihatkan anwar, mereka diperlihatkan cahaya, dia berhenti di situ dan terjebak, hanya dikuasai oleh cahaya-cahaya itu, sehingga dia terhibur di situ, tersandar di situ, berhenti di situ. Beda dengan orang yang wasilun, dia tidak akan pernah tolak-tolak, terus dan terus sampai kepada sumber nur minal anwar. Ini yang membedakan kenapa orang-orang wasilun itu ilmunya sangat luas, ya dibandingkan dengan orang-orang sair. Itu yang membedakannya. Mudah-mudahan kita juga akan memperoleh embun-embun seperti perjalanannya orang-orang yang wasilun. Mudah-mudahan kita juga akan sampai kepada wasilun, sehingga kita akan banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, keilmuan yang semuanya tujuannya adalah untuk semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.